Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang asam basa dan eh wait, sorry, gue masuk. Oke. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang asam basa dan seperti yang aku bilang di community kalau misalnya materi asam basa ini bakal ke divide jadi beberapa hari. Terus buat hari ini kita fokus di perhitungan pH buat asam kuat sama basa kuat aja dulu. Aku start share screen ya. Oke. Bentar, ini termodinamika, salah. Kita ke kimia asam basa dulu. Wait, kayaknya aku mau narik dua orang hari ini. Renata bisa on mic nggak? Halo Kak, masuk nggak ya suaranya? Oh, oke, yaudah. Nanti aku kayak mau ngerjain soal sama kamu ya. Terus Rara bisa on mic nggak? Tadi Rara yang pertama masuk bareng Renata. Nggak bisa. Oke, yaudah kalau nggak bisa nanti aku paling ajak yang lain. Bentar, oke mari Coba kita Kak, bisa. bisa. Oh, oke. Ya. Oke, jadi kita bahas dulu tentang asam basa. Mungkin kita sekilas aja. Ini harusnya zoomnya ke N di 20-30-an. Karena tadi 10 menitnya aku dipakai buat standby di Zoom. Jadi semoga dalam 30 menit ini kalian mendapatkan sesuatu dan semoga materinya tersampaikan. Oke, jadi asam basa itu mungkin kita bisa sering lihat kalau misalnya di reaksi-reaksi kimia itu kan pasti ada gabungan reaksi misal NaOH sama HCl atau enggak KOH sama apa kayak gitu. Nah, setiap larutan itu tuh dia ada yang asam, ada yang basa. Nah, asam ini dia kebagi lagi jadi asam kuat, ada juga asam lemah. Terus basa ini ada yang basa lemah, ada yang basa kuat juga. Mungkin harusnya sih ya, les kita bakal kebagi jadi 4 hari tentang asam basa atau mungkin lebih. Jadi ya bakal ada reaksi antara, kalau misalnya reaksinya tuh asam kuat sama basa kuat lagi. Terus bisa juga asam kuat sama basa lemah. Terus habis itu bisa juga asam lemah sama basa kuat. Terus yang terakhir berarti asam lemah sama basa lemah. Nah, ini tiap reaksi ini pasti cara ngitungnya konsep dasarnya sama, tapi perhitungannya itu bisa bervariasi. Nah, kita pelan-pelan dulu, kita bahas dulu hari ini yang reaksi asam kuat sama basam kuat. Ini bahasan hari ini. Oke, terus gimana caranya tahu ini asam lemah, ini asam kuat segala macam bla 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 bla. Mungkin itu akan jadi bahasan yang cukup panjang juga. Jadi aku mau melampirkan tabel asam basa yang kuat sama yang lemah. Bentar, aku cari tabelnya dulu di internet. Image. Oke, aku ambil tabel di internet dulu. Kita pindahin dulu. Ini jadi gedein nggak ya? Wait, kita gedein dulu ini. Ya, ini kenapa gabung sama ini ya? Udahlah, gini aja deh.
Nah, ini mungkin kita lihat dulu sekilas tentang tabel kimia ini. Jadi ini ada tabel, ini kalian bisa cari di internet, tabel asam basa lemah, asam tabel, bentar, bentar. Sorry, 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 WA masuk jadi teralihkan. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel basa kuat itu tuh apa aja, asam kuat apa aja, asam lemah apa aja, basa lemah apa aja. Kalau kalian tanya cara ngapalinnya gimana, aku biasanya bikin singkatan. Kalau nggak salah tuh dulu Lina apa apa gitu. Aku udah lupa. Aku pas SMA inget semua, tapi sekarang udah lupa. Jadi kalian kalau misalnya mau apal ini semua, silahkan bikin singkatan. Kayak misalnya Lina, kakak, Russell, coba mabar gitu. Misal kayak gitu. Kalian bisa bikin singkatan buat setiap tabel itu. Mungkin guru atau teman kalian juga ada yang ngegunain trik itu atau enggak ada orang yang ngapalinnya berdasarkan golongan. Kayak misalnya golongan satu sama OH itu pasti bahasa kuat kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku biasa singkatan. Dan karena kita nggak belajar buat ngafalin asam kuat sama basa kuat apa aja, jadi kita mau langsung masuk ke soal aja. Tapi ini bakal jadi tabel yang buat referensi kita ke depannya, asam kuat apa aja, basa kuat apa aja, asam lemah apa aja, dan basa lemah apa aja. Jadi buat mempersingkat, mari kita langsung ke latihan soal aja. Jadi di sini ada dua latihan soal. Tadi aku udah tunjuk dua orang ya, ada Rara sama Renata buat ngerjain soal bareng aku. Oke, wait. Bentar, ini pasti makan tempat. Ini aku pindahin dulu ke sini. Oke, jadi ada, nah ini. Oke, jadi ini ada dua soal yang ngejelasin tentang reaksi asam kuat plus basa kuat. Ini contoh soal ya, kita kuningin. Ini materi kita hari ini adalah soal tentang reaksi dari asam kuat plus basa kuat. Renata bisa on mic nggak? Bisa. Tapi Oke. aku ini ya, Kak, mohon Kenapa? bimbingannya soalnya udah lupa banget materi ini. Oke, udah nggak apa-apa. Kita kerjain bareng-bareng kok. Ini tidak ada pengetesan ya. Jadi Oke. kita belajar bareng aja. Asal kalian tahu, aku juga tuh lupa-lupa gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kita recall bareng. Oke, ini ada 1 gram KOH padat. Oke, kita tulis dulu KOH. Terus habis itu ada asam sulfat. Asam sulfat, Renata inget nggak rumusnya apa? SO4 bukan? Ya, pasti depannya SO4. Depannya, inget nggak? Ya, SO4 H, itu, ya benar. Hanya berapa? Dua atau satu? H2, Dua, oke benar. Jadi H2SO4. H2SO4 tambah KOH itu dia bereaksi jadi apa? Ingat nggak? Oh, oke. Hmm, Rara izin nggak on mic karena lagi makan. Ya udah nanti aku ke yang lain ya. Intinya ini kan asam kuat sama basa kuat kalau dihasilin itu pasti adalah garam jadi dan H2O. Jadi di sini kita langsung taruh H2O ya. Kalau misalnya ini di sini H2O, berarti di depannya apa kan? Ini H udah keambil ke sini. Terus ini eh bentar. H2O udah ke sini bener. Terus yang diambil dari sini adalah H-nya, bener. H-nya juga udah keambil di sini. Berarti ini kita tinggal gabungin yang depannya aja ya. Jadinya ini adalah KSO4. HSO4. Ya, KSO4 ini K-nya K2 kali ya. Oke, terus sebentar kita samain dulu kanan kirinya. Oke, K-nya ini Kak, belum, kenapa Kak-nya bisa jadi 2? K-nya jadi 2 karena SO4 itu kan dia -2 kan. Ingat nggak? Oh, Ya, iya ya, ini oke. -2. H Ingat-ingat. itu dia +1 dikali 2. Terus ini +1, ini -1. Hmm. Nah, terus ini SO4 itu kan -2 lagi ya, tetap sama. Nah, K ini dia +1.
kan plus satu kurang seimbang kan kalau lawannya min 2. Jadi dia dikali 2. Jadinya K2SO4. Oke. Oke, terus ini H2O. Nah, sekarang H2O ini kita tulis langsung H2O aja karena pasti asam kuat plus basa kuat itu pasti salah satu hasilnya itu pasti H2O. Nah, ini kita coba samain si kanan kirinya. Coba K ini udah sama belum kanan kiri? Belum. Belum. Oke, yang Tambahin dikali dua 2 berarti. yang mana? Yang di kiri. Oke, ini kali 2. Terus habis itu S udah sama belum kanan kiri? S-nya aman. Oke, S-nya aman. Terus buat O, O-nya belum. O-nya belum ya. Kamu punya clue kira-kira yang dikali yang mana? Ini nggak mungkin dikali ya. Ini nggak mungkin dikali karena udah. Terus ini apakah dikali? Nggak. Yang kurang yang di kanan atau di kiri? Yang kanan. Yang kanan. Berarti di sini yang dikali ya. Kalau K ini kan kita nggak mungkin dikali ya karena ini K-nya udah sama. Berarti pasti yang kita kali yang H, ya nggak? Yang Mm. air. Ini kira-kira dikali berapa biar sama kanan kiri? Iya. Kali dua. Oke, bener. Oke, bener. Reaksinya kayak gini. Nah, oke. Reaksinya udah. Terus sekarang yang kita pertimbangin apa? Yang kita pertimbangin adalah molnya. Pertama kita tinjau dulu mol dari si KOH dulu. Bentar, kita agak jauhan deh. Gini. Oke, kita hitung mol di sini deh. Hitung mol. Pertama kita hitung mol dulu dari KOH. NKOH itu kan berarti GR per MR kan. Nah, ini Mm-mm. gramnya adalah 1 gram per MR-nya itu 40 ya. Oke, ini langsung kita masukin aja. Hasilnya adalah 0,025. 0,025 mol. Nah, terus selanjutnya itu kan bereaksi sama H2SO4. H2SO4 itu molnya berapa? Renata punya clue nggak? Kan ini larutan ya, larutan terus ada molaritasnya, cara ngitung N-nya berapa? Kamu masih ingat nggak? Kasih clue boleh nggak? Boleh. Clue-nya adalah, kamu masukin angkanya ya. Clue-nya adalah volume Mm. dikali si molaritasnya. Sok, coba masukin. H2SO4, volumenya berapa? 1 liter. Oke, 1. Molaritasnya? 0,025 bukan? Ya, benar. Jadi ini si N-nya adalah 0,025 mol. Ingat kalau misalnya volumenya itu harus dalam liter, biar dia jadi mol. Kalau misalnya volumenya dalam bentuk mili, dia bakal jadi milimol. Sedangkan kan ini kita udah mol ya yang KOH, jadi kita juga pengen ini mol juga, jadi volumenya 1 liter kita masukin, bukan 1000 mili. Oke, kita langsung masukin ke sini, si molnya ini 0,025, terus yang ini 0,025 juga sama. Ini mula-mula, ini reaksi, ini sisa. Eh, miring. Oke, menurut Renata, dari si reaksi ini yang jadi reaksi pembatas kira-kira yang mana? Yang KOH-nya. Ya, benar, KOH. Berarti di sini 0,025 ya, karena dia pembatas. Di sini kira-kira berapa? Dulunya dibagi 2 aja. Kan ini dia 2. Nah, ini udah koefisiennya 0,125. 0,0125 ya. Berarti ini sama juga ya, karena kan Ya. koefisiennya sama-sama 1. Jadi buat teman-teman yang enggak, ini 0,025 yang di sini, sorry, karena ini 2 koefisiennya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti, ini mula-mula reaksi sisa itu si reaksi pembatasnya itu dari KOH karena dia koefisiennya 2. Jadi kalau
0,025 dibagi 2 itu 0,125 lebih kecil daripada 0,025 dibagi koefisiennya H2SO4 gitu. Jadi intinya yang si koefisien si mol pas dibagi sama koefisien yang nilainya paling kecil itu pasti jadi reaksi pembatas. That's why KOH jadi reaksi pembatas. Nah, di sini kita langsung kurangin aja. Boleh dibimbing sama Renata. Ini KOH habis nggak? Habis. Habis, karena dikurangin ya. H2SO4 ada sisa atau habis? Ada sisa. Oke, ada sisa 0,0125. Ini langsung turun aja ya. 0,25. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau misalnya reaksi asam kuat plus basa kuat, itu yang kita tinjau adalah sisa eh, sisa larutannya, sisa larutan yang tersisa. Sisa larutan yang tersisa itu apakah asam atau basa? Kalau sisa kita bahas berarti yang di ruas kiri ya. Nah, kita lihat yang sisa itu KOH atau H2SO4 ternyata. H2SO4-nya. Oke, H2SO4. H2SO4 tadi dia asam atau basa? Ingat nggak? Basa. Kenapa? Asam-asam. Asam, iya benar. H2SO4 itu asam. Asam kuat. Nanti kalau misalnya ada yang nggak inget atau apa segala macem, boleh start ngapalin tabel. Kayak bikin singkatan aja. Atau enggak, tabelnya tuh kalian tempel di kamar tiap lewat kalian apalin. Dulu aku kayak gitu. Jadi langsung apal gitu. Setiap larutan tuh asam kuat atau basa kuat itu diapalin. Nah, karena H2SO4-nya asam kuat, kita pakai rumus perhitungan pH. Perhitungan pH itu rumusnya adalah pH sama dengan eh kita hitungnya dari konsentrasi H plusnya. Ini kita hitung pH, H plus itu sama dengan N dikali konsentrasi asam. N itu tuh adalah jumlah H yang ada di dalam jumlah H di dalam apa ya, di dalam larutannya gitu. Nah, kita lihat di sini H2SO4 hanya ada berapa Renata? Ada satu, ada dua. Ya, oke. Kita masukin berarti N-nya di sini 2 ya. Dan terus si konsentrasi A itu rumusnya adalah rumus dari ini tuh adalah buset blank. Per volume mol. Oke. Mol per volume. Ini kita masukin dulu 2. Nah, mol sisa dari asam itu tadi berapa? Molnya sisanya 0,0125 ya. Per volume. Volumenya itu dia 1 liter. Kenapa? Ini kan campuran 1 gram sama 1 liter ya. Tapi 1 gram ini nggak terlalu berpengaruh ke volume campuran. 1 liter tuh segimana? Botol aqua yang biasanya kalian beli di luar itu tuh biasanya dia rata-rata 1 liter, 1 liter lagi. Botol aqua yang kalian beli yang 5 ribuan itu tuh dia 600 mili. Itu segitu 600 mili ya. Dimasukin 1 gram garam misalnya dikocok, itu tuh masanya nggak terlalu berubah. Apalagi yang 1 liter ditambah 1 gram. That's why di sini buat volumenya kita tetap tulisnya 1 gitu. Karena 1 tambah 1 gram, 1 liter tambah 1 gram itu ya sekitaran 1 liter lagi. Ini berarti di sini volume campuran ya. Oke, berarti 2 dikali 0,0125 adalah 0,025. Nah, ini jadi konsentrasi H plusnya adalah 0,025. BTW ini rumus pH ya. Ini rumus pH yang dihafalin sih. Ini rumus pH. Nah, si H plusnya udah ketahuan. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah, ini bisa pakai kalkulator, min log dari H plusnya. Ini kita masukin berarti min log dari 0,025. Itu tuh hasilnya sekitar 3 min 2 log 5. Ini berapa? Kita coba kalkulator. 3 min 2 log 5. Oke, ini pH-nya adalah 1,6. Jadi, pH campurannya adalah
1,6 gitu. Oke, recall dikit. Recall dikit. Jadi intinya kalau misalnya ada soal campuran itu kita lihat dulu si yang bercampur apa. Ini KOH sama asam sulfat. Ditulis KOH, asam sulfat. Terus kita cocokin sama tabel. Kebetulan di tabel ini dua-duanya adalah asam kuat sama basa kuat. Jadi kita langsung tulis aja persamaannya asam kuat tambah basa kuat itu hasilnya kayak gimana. Langsung tulis salah satu produknya itu adalah air pasti H2O. Jadi ada H2O, ada K2SO4. K2SO4 itu hasil gabungan antara dua larutan ya. Terus habis itu kita samain koefisiennya, habis disamain koefisiennya langsung dimasukin nilai mol-molnya, ada reaksi pembatasnya juga. Nah, terus setelah itu di sini kita lihat yang tersisanya itu tuh adalah zat asam, yaitu H2SO4. Jadi kita langsung masukin deh si sisanya ini tuh pH-nya berapa. Ini rumus asam kuat, ya rumus asam kuat gitu. Oke, sekilas kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Semoga tidak ada pertanyaan. Aku tahu pasti kalian pusing. Jadi kita langsung aja ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya semoga lebih ke refresh lagi. Oke, tadi katanya Rara nggak bisa on mic karena lagi makan. Jadi kita pindah ke siapa ya? Bentar, ini soal selanjutnya. Ini gue berapa menit lagi ya? Takut abis deh. Bisa lah, bisa, bisa. Oke, ini soal selanjutnya. eh Siva deh, Siva bisa on mic nggak? Kalau nggak tadi Siva yang masuk ketiga deh setelah Rara. Bisa kok. Oke, ya udah. Bisa, Kak. Oke, bisa kita kerjain bareng ya. Nah, oke, ini Oke. ada pencampuran apa aja di dalam soal ini? Boleh pandu aku nggak? HCl kan asam kuat ya. Iya, benar. HCl sama NaOH fosfat. basa kuat. Benar. Ini udah pasti ya. NaOH basa kuat. Ya, benar. Hasilnya? Garam sama air. Iya, garam H2O sama air. sama NaCl. Oke, benar. Nah, kita hitung satu-satu molnya ya. NaHCl berapa dari sini? Pakai rumus tadi. Masih ingat rumusnya? Oke, aku tulis ya. Rumusnya adalah molaritas kali volume. Volumenya jangan lupa dalam liter. Molaritasnya HCl berapa? 0,08. Ya, benar. 0,08 dikali volumenya 50 mili. ya Jadi liter, 50 Kak. mili. Ya, jadi liter ya 0,05 liter gitu ya. Terus habis itu ini hasilnya ke kalkulator 0,08 kali 0,05. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 3. Terus habis itu eh, yang N dari NaOH berapa? Nih soalnya. Wait, kita agak jauhan deh. Bentar ini nih pindahin dulu dikit. Mengganggu. Oke, 10 menit. Kita tantang diri kita untuk mengerjakan ini 10 menit ya. Bentar. Oke. Wait, ini hapus dulu. Bisa-bisa 10 menit. Ini NaOH. NaOH rumusnya sama. Coba dimasukin angkanya sama Siva. 0,1 dikali 0,05. Berarti adalah 0, bentar kita kalkulator aja deh, gue lagi males mikir. 0,1 kali 0,05. Itu 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini langsung kita masukin aja ya. Yang HCl berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 3. Coba dari Siva udah ada angkanya kayak gini, reaksi pembatasnya kira-kira yang mana? eh yang kecil ya. Iya, yang kecil. Yang 4 sama 5 HCl, itu Kak. mana? Oh iya benar.
Jadi ini kita langsung tulis ya, 4 kali 10 pangkat min 3. Ini koefisiennya sama-sama satu, berarti di sini berapa? 4 Ya, benar, 4. kali 10 min 3. Ya, di sini. Sama, 4 kali Oke. 10 min 3 juga. Karena koefisiennya sama ya. Oke, Iya. ini habis. Ini 4 kali 10 pangkat min 3. Ini 4 kali 10 pangkat min 3. Ini 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, menurut Siva ini bedanya apa sama soal yang sebelumnya? Oh, ini yang habis asam kuatnya, sisa Ya, basa kuat. benar. Bedanya ini sama soal tadi. Di sini yang tersisa adalah asam salah lagi. Yang tersisa apa? Basa kuat ya. Basa kuat. Iya. Oke. Karena yang tersisa basa kuat, makanya kita masukin rumusnya adalah rumus basa kuat. Bentar, kita bikin geser dikit. Semoga ini terbaca ya. Harusnya sih terbaca. Mama, kepencet. Oke, kayak gini. Eh, aduh. Tidak, 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 tidak. Bismillah. Geser dengan baik, please. Oke, udah ya. Udah, tabelnya di bawah. Nah, gini bener. Yang tersisa basa kuat. Nah, karena yang tersisa basa kuat, ini kita recall dikit deh rumusnya. Kalau misalnya rumus buat nentuin asam kuat itu, kalau asam kuat tadi kan rumusnya kita adalah H plus N dikali konsentrasi asam. Kalau misalnya basa kuat itu OH plus N dikali konsentrasinya dari basa. Nah, kayak gitu. Terus, ini kita langsung aja kita masukin rumusnya. Berarti di sini kita masukin rumusnya yang ini ya. Karena ini merupakan basa. Yang nyisa kan basa gitu. Coba sama Siva dimasukin ini kira-kira aku masukin angka berapa? N itu tuh berarti kalau kalau ini tadi N ini kan jumlah H. Hmm. Iya. Ini dia jumlah OH. Nah, di sini OH-nya ada berapa? 1. Satu. Oke, berarti kita masukin satu. Terus A itu tuh adalah N per volume campuran. Hmm. Oke, satu dikali N-nya tadi sisanya berapa? Yang ini ya. Kan kita Yang ngambil satu yang besar. kali 10 min 3. Oke, Oke. berarti langsung aja ya 10 min 3 per volume campuran. Ini kita lihat volume campuran ya. Kalau tadi kan 1 gram ditambahin 1 liter itu tuh nggak terlalu berpengaruh gitu. Masih 1 liter. Nah, ini 50 mili ditambah 50 mili jadi berapa tuh berarti? 100 mili. Ya, 100 mili. 100 mili itu 0,1 liter ya. Nah, ini hasilnya adalah ini hasilnya kita kalkulator dulu. 10 pangkat 3 dibagi 0,1. Ini hasilnya adalah 0,01 ya. Ini OH plus. Nah, ini kita bisa cari POH. POH-nya adalah min log dari 0,01. Min log dari 0,01. Oke, ini hasilnya adalah 2. Berarti pH-nya, kamu ingat nggak kalau pH itu hubungannya sama pOH gimana? 14 Ya, dikurangi POH. oke benar. pH plus pOH itu 14. Berarti pOH-nya masukin sini 2 ya. Ini pH Hmm. 14. pH-nya berapa berarti? pH-nya 12. Oke, bener ya. Ini 12 basa kuat. Basa kuat kan pH-nya pasti di atas 7. Nah, ternyata dapatnya pH-nya 12. Terus yang tadi asam kuat dia pH-nya 1,6. Bener. Oke, segitu aja guys. Cukup kan 4 menit lagi? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Aku sambil Kak, aku mau nanya, Kak, itu pH dapat 12 ya, Kak? Kenapa? Itu yang pH sama dengan 12. Nah, 12-nya itu dapat dari mana? Oh, ini 14 dikurangin 2.
Bentar. Oh, Ya, ini ya, ya. pindah ruas aja sih. Pindah ruas tuh dari pH sama dengan 14 min 2. Ini pindah ke sini. Gitu. Jadi pH-nya 12 deh. Begitu. Kasih, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini nanti kalian apalin loh. Aku tuh dulu punya kayak catatan gitu, kayak per asam lemah tuh singkatannya apa, basa kuat apa. Tapi sekarang sudah lupa ya. Saya sudah tidak seperti itu lagi ngapalin-ngapalin. Jadi lihat tabel aja. Begitu, ada yang nanya lagi? Yang soal pertama Kak, itu 3 min 2 log 5 Hmm? gimana ya Kak? Aku lupa, lumayan lupa. Yang 3 min 2 log 5. Ini harusnya gini ya. Aduh, ini juga gue lupa-lupa inget ya. Sebenarnya ini kalkulator bisa langsung ketemu. Tapi harusnya sih ya, Hmm. ini harusnya 2,5. Kan, ntar. 0,025 itu tuh adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1, 2. Min 2 ya harusnya. Min 2 apa min 3 ya, kocak. Oh, Kalau min enggak. 3 jadi 25 nggak Kak? Apa? Kalau 10 min 3 itunya 25 nggak sih Kak? Iya, iya, benar-benar. Ini min 3 aja ya, min 3 ininya 25. Nah, ini itu jadi 3 min 2 log 5. Ini gimana ya? Gue juga lupa lagi. 3, aduh ini sorry banget. Tapi aku lupa nge-recall sifat kalkulus. Tapi intinya ini sifat kalkulus gitu lah kayak diturunin. Mungkin kapan-kapan bisa kita, mungkin di soal selanjutnya aku bakal jelasin tentang penurunan log-logan. Tapi ini bisa ketemu dengan langsung kalkulator. Kayak sekarang aku lagi buta, jadi tidak bisa menjelaskan. Tapi intinya ini sifat log. Sorry Oke ya, Kak, belum terima recall. kasih banyak. Oke, Iya, nggak apa-apa Kak. oke. Mungkin nanti di kelas selanjutnya aku menjelaskan penurunan sifat log sepintas. Ini tadi nyatut aja sih apalan. Tapi inti ini bisa pakai kalkulator kok. Oke. Oke. Ini Ada sifat lagi? lognya tuh udah 25 kali 10 pangkat min 3 tadi ya. Terus si min 3-nya ke depan jadi dapat 3. Nah, terus 25 itu kita bisa ubah jadi 5 pangkat 2. Makanya si 2-nya itu pindah ke depan karena sifat log. Jadi 3 min 2 log 5 gitu. Oke, pinter banget. Mari kamu pandu aku. Sini. Oh, Coba-coba alah. gimana Renata? 0,025, Mm, 0,025 itu jadi 0,025. Jadi 25 pangkat 25 kali 10 pangkat min 3. oke, terus Nah, itu kan jadinya kalau kita masukin jadi min log terus dikali 25 kali 10 pangkat min 3. Si, si min ini. 3-nya ini hmm, min 3-nya pindah ke depan. Nah, karena itu depannya min, jadi dia positif tuh, jadi Oke. 3. Oh ya benar-benar. Pangkat bisa ke depan, terus Jadinya 3 min log 5 pangkat 2. 5/2. Oh iya, oke. Oh, nah ini nih cakep nih. Bagus nih kita berdiskusi. Aku juga jadi belajar dari kalian. Oke, ini penurunan ya ya. Berarti aku nggak usah recall-recall lagi buat besok. 3 ini gini ya. Iya, karena kan pangkat ke depan ya. Oke, ini penurunannya ya buat yang nanya. Pertanyaan siapa tadi yang Hmm, nanya? Siva ya? Dijawab oleh Renata. Terima kasih ya. Oke.